Halo Colikers, kenalin saya Apan. Saya di sini mau bahas alur cerita film aja, nggak seperti sebelumnya yang lebih mengarah ke hantu-hantu gitu. Karena saya sedikit ngeri, tapi waktu itu saya paksain aja cuy. Sampai Johnny saya sangat tegang, lebih tegang daripada saya. Oke, jangan lama-lama. Alur cerita film yang akan saya bahas ini berjudul Hot Summer Night 2018. Film ini bergenre kejahatan drama yang disutradarai oleh Elijah Binum. Dan aktor utama film ini diperankan oleh abang saya sendiri. Sebelum mulai, rokok dulu cuy. Ya udah, tanpa banyak bacot langsung saja siapkan bantal, jajar genjangkan posisi tidur Anda, menyalain ketengan, tarik napas dan OTT cuy. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah mobil yang melaju dengan kecepatan standar dan dikendarai bujang buntu yang sedang menangis bernama Daniel. Daniel pun tiba-tiba menancap gas tanpa diduga ada mobil yang melintas dan Daniel kecelakaan cuy. Dan ternyata awal scene ini adalah flashback dari kejadian Daniel sebelumnya. Kita kembali ke 3 bulan sebelum kecelakaan. Film ini berfokus kepada bujang buntu bernama Yanto, maksud saya Daniel. Kemudian, ibu Daniel datang ke kamar Daniel dan mengajak Daniel untuk berziarah ke makam ayahnya. Di sini kita tahu kalau Daniel mempunyai penyakit asma. Singkat cerita, Daniel pun ikut bersama ibunya untuk berziarah ke makam ayahnya. Ketika di sana, si ibu menyuruh Daniel untuk menghabiskan libur musim panas dengan bibinya. Daniel pun nampak bahagia. Setelah itu, Daniel pergi ke rumah bibinya yang berada jauh dari rumah Daniel, tepatnya di Cape Cod. Adegan berpindah, terlihat Daniel sedang berdiri di nggak tahu di mana, intinya itu tempat kumpul-kumpul. Hunter Strawberry, bujang sok ganteng berdarah dingin dengan raut muka seperti QB ekor 9 sekaligus pengedar yang nantinya menjadi kawan si Daniel. Dan inilah awal pertemuan Daniel dan Hunter. Di sini Daniel menjadi kasir, dan di sini untuk kedua kalinya Daniel bertemu Hunter. Terlihat mobil yang datang tak lain itulah Hunter, namun Hunter terlihat buru-buru karena dia membawa narkoba dan berniat menyembunyikannya dengan bantuan Daniel. Tak lama setelah itu datanglah mobil polisi, dan itulah alasan Hunter menyembunyikan narkoba dengan bantuan Daniel. Dengan sigap Daniel pun menyembunyikannya. Setelah Pak Polisi pergi, Hunter pun langsung nyamperin si Daniel dan ngajak Daniel untuk nge-fly. Mungkin Hunter mengira Daniel mau karena raut muka Daniel kalem-kalem asu, tapi memang mau. Lanjut. Sesampainya di sana, ternyata Hunter mengajak Daniel ke tempatnya rodot pengenyotan bakso mie ayam, intinya tempat asu-asu berkumpul. Di sini Daniel mendapat panggilan baru yaitu Denny. Lalu Denny disuruh pegang botol kaca yang merah tadi, sebut saja bong. Dengan CG ula-ulunya, Daniel malah menghisapnya. Alhasil Denny pun nge-fly sampai ia terjatuh. Dan film pun dimulai. Malamnya Denny pergi nonton dan ditemani tuak sebotol dengan odading pemberian Mang Ade. Lalu Denny pun nyantai. Ketika sedang asik nonton, terlihat cewek yang tadi ketahui namanya keluar dari mobil. Dan tanpa diduga, si cewek menghampiri dan masuk ke mobil Denny, lalu meminta Denny mengantarnya pulang. Enak banget ini orang. Can you take me home? Dalam perjalanan, si cewek menghidupkan sebat dan menawarkan ke Denny. Denny pun menolaknya karena kita tahu kalau Denny menderita asma. Sedih boy. Sesampainya di tujuan, si cewek nggak langsung turun dari mobil, tetapi ia hanya melamun tak apa yang dipikirkannya. Denny yang melihat hal itu langsung menyuruh si cewek mendengarkan leluconnya yang cringe, dan si cewek pun sedikit tersenyum. Setelah itu, si cewek pun pulang. Ketika akan pulang, si cewek bertanya ke Denny, dan itulah awal pertemuan Denny dengan si cewek yang nantinya sangat dekat dengan Denny. Hey, what's your name?
Keesokan harinya, tepatnya pada sore hari, Denny dan Hunter sedang bersantai menikmati sunset dan Denny pun menceritakan si cewek yang bertemu dengannya tadi malam. Setelah berbacot ria sedikit, si Hunter pun bertanya tentang cewek yang diantar Denny pulang tadi malam. Dan tanpa diduga, si cewek yang diceritakan Denny ternyata adalah adiknya Hunter. Mampus. Seketika Denny pun terdiam setelah mengetahui si cewek adiknya Yanto, maksud saya Hunter. Dan Denny pun berniat menjauhi Sakinem, sebut saja si cewek Sakinem. Untuk kedua kalinya Denny mengatakan bahwa ia ingin menjadi pengedar dan Hunter pun menerimanya. Singkat cerita, terlihat Denny yang menepi di pinggir jalan dan terlihat mobil polisi tepat di belakang mobil Denny. Polisi itu pun keluar dari mobil dan menghampiri Denny. Denny yang hari itu membawa narkoba merasa beruntung karena mobilnya tak digeledah oleh polisi. Setelah itu Denny menceritakannya ke Hunter. Malamnya Denny mengajak Hunter ke suatu tempat untuk menemui bandar besar yang diberitahu sepupunya yang bernama Taylor. Yang mana Taylor kita akan bahas nanti. Dan ternyata Denny ingin membeli singkong ke orang tersebut. Karena orang itu tak mengenal Denny, bukannya transaksi, malah hal itu menjadi mimpi buruk Denny. Karena orang itu ingin menembak Denny dengan ketapel yang ia bawa. Pletot-pletot ini mulutnya. Beruntung Hunter datang dengan sebat rokok di mulut, ia langsung membuat orang itu sekarat cuy. Denny yang melihat peristiwa itu hanya terdiam seperti ayam makan garam. Setelah itu mereka pun pergi. Adegan berpindah dan terlihat kepala berserta lambu cuy. Ternyata itu adalah Denny yang berada di toko. Dan ternyata Denny sedang memantau Sakinem dan berniat mendekatinya. Setelah ngoceh bau, mereka pun bertukar jinggung walau hanya melewati permen. Dan Daniel berbohong kepada Hunter kalau dia tak mendekati Sakinem lagi cuy. Ketika sedang berjalan, Denny tiba-tiba dihampiri si ekor mobil yang ternyata di dalam sudah ada Hunter. Dex, dia adalah bos dari Hunter sekaligus Denny. Denny yang belum mengenal Dex sedikit canggung ketika berbicara dengan Dex. Setelah itu mereka berdua dibawa ke sebuah kafe oleh Dex dan temannya untuk berbacot ria mengenai ganja dan seseorang yang dipukuli Hunter kemarin malam. Sebenarnya yang di samping Dex bukan temannya, kita bahas nanti. Lanjut. I've been watching you is to find people who are looking to buy as much product as you can handle to make sure you pay us back on time. Your boyfriend though. Di sini kita tahu kalau yang di samping Dex bukan temannya melainkan pacarnya. Homo ini asuh. Keras lobangnya bangsat. Denny mengira kalau semua yang dikatakan Dex adalah jebakan polisi. Alhasil Denny terkena selap John Cena. Cops can't do that. Sit down. Some weight. You have till Thursday more to flip it. Pay us back the princess. That's a shit fucking deal. How much are you talking about? Good shit. Better than anything around. How about 5 pounds? Dengan santai, Denny meminta lebih dari apa yang ditawarkan oleh Dex. Dan Hunter terlihat sedikit kesal dengan apa yang dikatakan Denny. That shouldn't be a problem. 5 pounds. That was fucking dumb. What if it doesn't work? Yes. Dan benar saja, Denny berhasil menjual 5 pound dalam semalam dengan bantuan sepupunya yaitu Taylor. Dan inilah Taylor. Mereka pun berhasil mantap. Di malam hari, tepatnya di pasar malam, terlihat Sakinem, Mawadah, Warohmah dan satu jamet yang sedang mengobrol asik dengan Sakinem.
Tak lama setelah itu datanglah Kupro yang membawakan susu real good untuk Sakinem. Maksud saya Denny. Setelah itu Denny pun pergi. Saat jalan Denny tiba-tiba berhenti dan terlihat resah dan ternyata asmanya kambuh. Dengan raut muka pucat seperti nahan berak, Denny malah membuang obatnya dan mencoba obat yang lebih mujarab, yaitu bertukar jigong dengan sakit. Alhasil Denny terkena headshot karena menjigong pacarnya orang. Keesokan harinya pada malam hari, tepatnya di sebuah kafe, terlihat 4 ekor gadis sedang gosip tentang Denny yang mencium Sakinem. Di sini kita tahu nama asli Sakinem adalah Mick Kayla, MC Kayla, Miss Kayla, saya nggak tahu intinya Kayla. Lanjut. Dan ternyata Hunter juga berada di kafe itu sambil membidik cewek imut bernama Amy. Dengan tatapan sange, Hunter terus menatap Amy. Sebat rokok di mulut, Hunter pun nyamperin Bowo. Amy weh, Bowo saha anjing, serius lah dikit lah. Bermodalkan ngoceh bau, Hunter berhasil memikat hati Amy dan mereka pun menjadi sangat dekat. Adegan berpindah, terlihat Denny dan Hunter sedang nonton. Denny pun ingin kencing karena kebanyakan minum. Ketika sudah dekat toilet, Denny melihat 3 ekor gadis, tak lain itulah Kayla dan teman-teman. Bukannya ke toilet, Denny malah berhenti di situ dan menyapa Kayla dan temannya. Alhasil, Denny terkena jurus ceramah karena mencipuk pacar orang seenaknya saja. Ketika sedang kencing, Denny dihampiri Kayla yang tadi di depan teman-temannya sedikit garang, kini ia sedikit sakne dengan batang kecipit seleting dan raut muka sedikit ngeden. Kayla pun menjigong Denny tanpa alasan dan tanpa berbacot ria terlebih dahulu. Semenjak mereka bertukar jigong, Kayla dan Denny pun semakin dekat. Di sisi lain, Hunter dan Amy pun semakin dekat dan sepertinya mereka berpacaran. Ya, aku benci pikiranku. Hunter terlihat emosi dan Amy mencoba meredamnya dengan cara yang saya suka dan kalian pun suka. Saya tahu itu. Sudah ditebak, mereka pun melakukan penggenjotan cuy. Setelah itu, Hunter dan Denny sedang bersantai dan ditemani pempek dari Palembang. Lalu Hunter berbicara tentang seseorang yang mencium adiknya di malam acara kembang api. Hunter berbicara seolah-olah ia tahu siapa yang melakukannya. Raut muka Denny mulai berubah seperti sedang menahan berak setelah mendengar perkataan Hunter yang barusan dilontarkannya. Dan Denny berbohong lagi kepada Hunter tentang hal itu. Perkataan bohong Denny itulah yang membuatnya berantakan di ending nanti. Dan ditambah lagi Hunter berbicara seperti ingin membunuh pelakunya. Denny pun seketika teringat peristiwa yang terjadi di depan matanya. Dan Denny merasa di double kill oleh perkataan Hunter. Denny yang merasa nyawanya ada 10 tetap mendekati Kayla tanpa takut akan resikonya. Di sini Kayla menceritakan tentang Hunter yang mengecewakan orang tuanya. Ibunya Hunter menyuruh Hunter untuk berhenti berbisnis seperti itu. Sampai ketika ibunya meninggal, Hunter tetap berbisnis narkoba. Enak banget ini mah. Adegan pun berpindah, Denny dan Hunter lebih berhasil dari sebelumnya. Sampai uang pun terlihat tak lagi berharga di mata mereka. Sampai pada bulan Agustus, bulan yang menjadi ending dari semua hal yang terjadi dan dari kegoblokan Denny untuk terakhir kalinya. Seusai nonton, Hunter mengantar Amy pulang. Ketika di depan rumah Amy, bukannya menyuruh Amy pulang, Hunter memilih bertukar jigong terlebih dahulu dengan Amy cuy. Karena takut ketahuan ayahnya, Amy pulang menggunakan jurus kecepatan Super Dede dan memanjat layaknya Kung Lao, maksud saya Spider-Man. Dan tanpa diduga, ayahnya Amy adalah polisi yang menghentikan mobil Denny saat itu, sebut saja Pak Manto. Melihat mobil Hunter yang lewat depan rumah, Pak Manto yang merasa punya anak gadis yaitu Amy, langsung mengecek kamar Amy. Dan benar saja, dengan kecepatan siput, Amy berhasil sampai kamar tepat waktu. Dan Amy merasa tak dicurigai oleh Pak Manto. Tetapi Amy salah, pikiran polisi tak sebodoh itu bos. Melepas penat, dahaga, lapar, dan berak, Denny dan Kayla bersantai di hutan mungkin. Sedikit ngoceh bau, Denny dan Kayla hendak bertukar jigong. Karena turun hujan, adegan itu pun gak jadi dan Johnny kalian sedikit tertipu.
Sesampainya di mobil, Kayla sangat pengertian akan posisi yang tepat, dan Denny pun merasa nyaman, begitu juga kalian. Di adegan ini, kalian sudah mulai cekek Johnny masing-masing, kecuali tante saya, dan mereka pun melakukan penggenjotan. Adegan berpindah di sebuah tempat hiburan dan terlihat game 8 bit yang sedang dimainkan Denny dan Kayla. Ketika Kayla mengambil koin, tiba-tiba Hunter datang bersama Amy. Denny yang tak menduga hal itu sedikit terkejut. Tak lama setelah itu datanglah Kayla. Seketika raut muka Kayla berubah, nampak seperti mayat hidup ketika melihat kakaknya ada di tempat ia dan Denny berada. Sama halnya dengan Kayla, raut muka Hunter pun berubah pucat seperti mencium kentut teman sendiri. Semua perkataan bohong Denny hampir terungkap pada malam itu. Beruntung Kayla yang peka akan keadaan langsung mengeles di hadapan Hunter, sekaligus menyelamatkan Denny dari kakaknya yang berdarah dingin. Kayla yang merasa dibohongi dengan Denny langsung menanyakan hal itu kepada Denny, dan Denny pun berhasil membohongi Kayla untuk kesekian kalinya. Hunter dan Amy yang baru saja pulang sehabis penggenjotan, di mana Amy yang selalu lolos dari pengawasan Pak Manto sepertinya nggak beruntung untuk malam ini, karena Pak Manto sudah setai duduk di tangga depan rumah sambil ditemani lagu kasih sayang untuk orang tua dari Mawang. Setelah tahu anaknya dikencani bajingan seperti Hunter, Pak Manto pun langsung OTT ke kediaman Hunter. Sesampainya di sana, bukannya memberi pelajaran atau menangkap Hunter, Pak Manto malah membawa Hunter ke sebuah klub malam dan bertujuan menyadarkan Hunter. Di sisi lain, Denny dan Kayla sedang menikmati kebersamaan di tengah dinginnya malam, dan Johnny sedikit kehangatan sambil bercerita tentang masa kecil yang indah bagi Kayla, bagi saya enggak. Lalu Hunter melihat ayahnya yang keluar dari klub sambil membawa seekor cewek, dan ayahnya bernama Jimmy Strawberry. Sedikit bacotan dari Pak Manto, akhirnya Hunter meneteskan air mata sambil melihat ke arah ayah. Keesokan harinya, Hunter dan Denny membicarakan tentang seseorang yang menjual narkoba, tepatnya itu kokain, dan kokain lebih unggul dari ganja yang mereka edarkan. Denny tergiur akan hal itu dan ia mengajak Hunter untuk ikut dengannya. Namun Hunter menolak karena Denny ingin mengedar kokain tanpa sepengetahuan Dex, dan Hunter tahu resikonya jika berkhianat. Denny yang keras kepala sekaligus bodoh tak memperdulikan perkataan Hunter, dan ia pun langsung pergi. Malamnya saat Hunter mengantar surat ke rumah Kayla, ia malah bertemu dengan Kayla. Hunter pun meminta maaf atas kesalahan yang ia perbuat dan sekaligus berhenti menjadi pengedar. Stop selling drugs. Not that simple. How else am I supposed? How? Okay, alright. Setelah itu, Denny datang ke kediaman Hunter. Hunter pun semakin yakin kalau Denny mendekati adiknya selama ini. Saat sedang berbacot, datanglah mobil dan tak lain itulah Kayla. Denny yang merasa tergap oleh Kayla dan Hunter bingung gak karuan sampai linglung mau ngapain. Adegan berpindah dan Denny mendatangi seseorang yang menjual kokain. Denny yang bodoh dan tak tahu apa-apa tentang kokain hanya menuruti apa yang dikatakan orang itu. Tanpa disadari yang barusan dicoba Denny bukanlah kokain, melainkan susu formula bayi. Karena kebodohannya, barang yang ia beli tak diberikan dan uang Denny tetap diambil. Dan benar saja, Dex mengetahui kalau Denny berkhianat. Denny pun langsung mengambil angka 1000 tanpa ancang-ancang. It was a Monday. And it was 74. Tanpa berlama-lama, Dex langsung nyalain ketengan yang baru ia beli dan langsung mengejar Denny untuk membunuhnya. Di sisi lain, di tengah derasnya hujan, Hunter menelpon Kayla terus-menerus dan berharap Kayla menjawab telepon darinya. Namun Kayla sok jual mahal dan ia tak mengetahui kalau itu telepon terakhir dari kakaknya. Malamnya, Denny nggak langsung pergi, tapi ia menghampiri rumah Hunter dan berniat mengajak Hunter pergi bersamanya. Karena kesal dibohongi Denny, Hunter pun berniat membunuh Denny. Mungkin karena kasihan, Hunter malah menyuruhnya pergi dan meninggalkannya.
Kayla pun berniat untuk pergi, namun ketika sedang memberisi pakaian, Kayla melihat foto yang terjatuh. Hunter yang sedang menikmati sebat terakhirnya tiba-tiba didatangi Dex dan tak lain Dex mencari Danny untuk membunuhnya. Ketika Dex bertanya di mana Danny, Hunter malah menjawab nggak serius dan alhasil Dex malah membunuh Hunter. Di sisi lain, Danny yang dalam perjalanan kabur berniat menghampiri Kayla terlebih dahulu dan kita tahu kalau Danny bakal kecelakaan. Nah, foto yang dilihat Kayla tadi ternyata foto ia dan kakaknya saat ia masih kecil. Beruntung Danny selamat dari kecelakaan dengan baju berlumuran darah. Bukannya mencari pertolongan, Danny malah mencari Kayla hanya untuk berpamitan. Bodoh gitu loh. Dan Kayla yang merasa bersalah pada kakaknya langsung pergi ke rumah kakaknya untuk berbicara padanya. Namun apa daya, semua sudah terlambat karena Hunter sudah terbaring tak bernyawa. Dan penyesalan Kayla pun tak akan terlupakan sampai tahun 2050. Danny yang tak melihat Kayla di kamarnya hanya ungu-ungu menahan Johnny yang bergetar. Dan tanpa diduga Kayla berada di kamar saya. Ini di samping lagi liatin saya film ini. Tamat, ending yang membuat otak berkagebun scene. Pesan moral yang dapat kita petik dari video ini adalah ada beras yang harus jadi nasi, ada ukti yang harus jadi istri. Nggak nyambung, bodo amat. Sorry aja ya kalau pletot-pletot. Emang beginilah saya. Sekian pembahasan dari saya. Dan kalian yang nonton video ini jangan lupa subscribe cuy, biar tahu kalau saya upload ketengan yang lebih murah. Saya Apan, saya harap titik Anda tidak baper. Dan subscribe.